Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Asbia dengan NIM 101250047. Saya akan menjelaskan tentang hukum perbankan dan bentuk perlindungan terhadap nasabah daripada mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Adapun pengertian, fungsi, dan tujuan perbankan. Adapun pengertian dari perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Adapun fungsi bank sendiri, yang pertama adapun menghimpun dana, yaitu di mana bank itu mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito untuk dikelola secara produktif. Lalu yang kedua ada menyalurkan dana, di mana dana yang terkumpul di bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk berbagai kebutuhan. Lalu yang terakhir ialah perantara keuangan, di mana bank menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lalu ada juga tujuan bank, yaitu yang pertama mendukung pembangunan nasional, di mana bank membantu pembiayaan berbagai sektor pembangunan guna mendorong kemajuan negara. Lalu yang kedua ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana melalui penyaluran kredit, bank membantu memperlancar kegiatan usaha dan investasi masyarakat. Lalu yang terakhir ialah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di mana bank itu memberikan akses keuangan yang membantu masyarakat mengaitkan taraf hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Lalu ada juga hubungan bank dan nasabah. Nah, hubungan bank dan nasabah ini didasarkan apa aja sih? Yang pertama ada hubungan hukum, di mana hubungan ini ialah di hubungan bank dan nasabah yang terikat dalam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu ada juga hubungan berdasarkan kepercayaan, di mana nasabah percaya bahwa bank itu dapat menjaga, mengelola, dan mengembalikan dananya dengan aman. Maka dengan dasar dua hubungan tadi, hubungan bank dan nasabah akan terjalin, di mana hubungan hukum itu ada aturan, dan juga hubungan kepercayaan itu adanya rasa aman. Ketika nasabah mempunyai hubungan hukum dan kepercayaan kepada bank, maka akan terjadilah hubungan bank dan nasabah. Nah, lalu ada apa aja sih bentuk hubungan di bank itu? Yang pertama ada nasabah penyimpan dana, di mana nasabah menyimpan uang di bank untuk keamanan, kemudian transaksi, dan memperoleh keuntungan. Nah, menyimpan uang ini ada berbagai bentuk. Yang pertama ada tabungan, lalu ada juga giro, dan juga deposito. Lalu ada juga hubungan nasabah debitur, di mana nasabah ini meminjam dana dari bank untuk memenuhi kebutuhan pribadi, usaha, ataupun investasi. Nah, nasabah debitur ini ialah berperan sebagai peminjam kreditur. Nah, lalu penyimpan dana singkatnya ialah orang yang menitipkan uang di bank, lalu debitur ialah orang yang meminjam uang ke bank. Nah, hubungan ini terjadi sejak nasabah menggunakan produk bank, baik untuk menyimpan dana maupun mengajukan pinjaman. Lalu, adapun hubungan hukum dalam perbankan. Nah, hubungan hukum dalam perbankan adalah hubungan antara bank dan nasabah yang timbul karena adanya perjanjian, sehingga kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Yang pertama ada nasabah penyimpan dana, di mana bank itu menerima dan mengelola dana nasabah dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito, serta wajib menjaga dan mengembalikannya sesuai ketentuan. Nah, contohnya ialah nasabah yang menabung di bank. Nah, adapun hubungan hak nasabah penyimpan dana ialah memberikan informasi ataupun data yang akurat. Karena kalau misalkan nasabah penyimpan dana ini tidak memberikan data yang tidak akurat, maka bisa dapat dikategorikan sebagai penipuan. Lalu bank juga akan melakukan pemblokiran ataupun rekeningnya dapat dibukukan karena telah melanggar hak dan kewajiban. Lalu ada juga nasabah debitur,
yaitu di mana bank memberikan pinjaman atau fasilitas kredit kepada nasabah, dan nasabah wajib mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Contohnya, nasabah mengajukan KPR atau kredit kendaraan. Adapun hak dari nasabah debitur ialah haknya tuh mendapatkan perlakuan yang adil. Adapun kewajibannya ialah memberikan data dan informasi yang akurat, lalu menjaga password, PIN, ataupun kode OTP dengan tidak memberikannya kepada siapapun. Nah, kalau misalkan nasabah debitur ini melanggar hak dan kewajibannya, misalnya nasabah debitur ini tidak menjaga kode OTP, PIN, ataupun password, lalu mengalami kerugian, maka bank itu tidak akan bertanggung jawab atas kerugian nasabah tersebut karena itu disebabkan oleh kelalaian sendiri. Nah, hubungan hukum berarti ada perjanjian yang membuat bank dan nasabah sama-sama punya hak dan kewajiban. Lalu ada juga ada asas hubungan bank dan nasabah. Yang pertama ada asas kepercayaan atau fiduciary relation, di mana hubungan bank dan nasabah ini didasarkan pada rasa percaya bahwa bank mampu menjaga, mengelola, dan mengembalikan dana nasabah dengan baik. Lalu ada juga asas kerahasiaan atau confidential relation, di mana bank ini wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan kondisi keuangan nasabah agar tidak disalahgunakan. Lalu yang ketiga ialah asas kehati-hatian atau prudential relation, di mana bank harus menjalankan usahanya secara hati-hati dan sesuai aturan untuk menjaga keamanan dana nasabah serta kestabilan bank. Lalu ada juga asas kerahasiaan dan kehati-hatian. Yang pertama ada kerahasiaan bank, di mana bank wajib menjaga data dan informasi keuangan nasabah. Lalu ada juga kehati-hatian, di mana bank itu wajib mengelola dana secara aman dan sesuai dengan aturan. Nah, kerahasiaan menjaga privasi nasabah, sedangkan prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga resiko kerugian. Lalu ada juga sumber dana perbankan. Nah, sumber dana perbankan ini ada dari modal bank sendiri, dari dana masyarakat, dana dari Bank Indonesia. Adapun contoh dari dana masyarakat, yang pertama itu ada giro, di mana giro ini dapat ditarik kapan saja. Lalu ada juga deposito, di mana deposito ini berjangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada sertifikat deposito, di mana sertifikat ini dapat dipindah tangankan. Lalu yang terakhir ialah ada tabungan, di mana penarikannya sesuai syarat. Lalu ada juga perlindungan hukum nasabah. Yang pertama ada perlindungan implisit, yaitu perlindungan yang diberikan secara tidak langsung melalui pengawasan, pembinaan, dan penerapan aturan agar bank tetap sehat dan stabil. Contohnya, Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi kegiatan bank agar bank tersebut tidak mengalami masalah keuangan yang dapat merugikan nasabah. Yang kedua ada perlindungan eksplisit, di mana perlindungan ini diberikan secara langsung melalui lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan nasabah jika bank gagal. Contohnya, jika suatu bank dicabut izin usahanya atau bangkrut, maka simpanan nasabah yang memenuhi syarat dapat dibayarkan oleh LPS sesuai dengan ketentuan. Nah, perlindungan hukum implisit ini ialah perlindungan yang dicegah dari awal, lalu perlindungan eksplisit ini ialah perlindungan yang dijamin saat masalah terjadi. Lalu sedikit membahas tentang lembaga penjamin simpanan atau LPS. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Nah, adapun fungsi dari LPS ini yang pertama ialah untuk menjamin simpanan nasabah, lalu yang kedua ialah untuk menjaga stabilitas perbankan. Nah, LPS ini akan menjamin nasabah jika bank bangkrut, lalu bank dicabut izin usahanya, dan juga bank dilikuidasi atau tidak bisa melanjutkan operasional. Nah, adapun yang tidak bisa dijamin LPS, yang pertama ada data simpanan yang tidak tercatat, yang kedua nasabah yang mendapatkan keuntungan tidak wajar, lalu yang ketiga ialah nasabah yang menyebabkan bank tidak sehat. Lalu simpanan nasabah akan dijamin jika memenuhi syarat. Syaratnya yaitu simpanannya tercatat di bank,
bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, lalu nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya kredit macet karena rekayasa ataupun fraud. Nah, adapun akhir dari materi yang saya bahas ialah kesimpulan di mana bank memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ialah hubungan antara bank dan nasabah ini didasarkan pada hubungan hukum melalui perjanjian dan kepercayaan, sehingga kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu yang terakhir ialah nasabah memperoleh perlindungan hukum melalui penerapan prinsip kehati-hatian, di mana seperti pengawasan perbankan serta lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan apabila bank mengalami kegagalan. Mungkin hanya itu akhir dari materi yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.